Halo semua, Saya Jennifer Ross. dan saya Jonathan Satria. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancara kakak kelas mengenai tokoh dan teori sosiolog. Simak video berikut ya. Hai semuanya, gue Muhammad Tatan Ibrahim. Hari ini akan melakukan wawancara sosiologi bersama satu siapa di sini? Halang kelas berapa? 11-2 11-2. Tinggalnya di mana? di Kalsa Residence. Selama ini yang mengajar sosiologi itu siapa sih kak? Bu Mawar. Bu Mawar. Apa kesan kakak selalu belajar sosiologi sama Bu Mawar? Fun. Apa sih saran kakak untuk belajar sosiologi biar kita bisa dapat nilai bagus ya? Perhatiin gurunya pada saat jelasin, catat yang sekiranya penting dan ikut sama gurunya. Oke. Lu bakal dapat pendalaman materi dari sini. Coba kakak memilih tokoh sosiologi satu yang kakak sukai. Ervin Goffman. Arvin Goffman. Ervin Goffman. Masih ingat gak sih kak Arvin Goffman ini berasal dari mana sih? Setahu saya sih Kanada. Ada betul. Masih ingat gak sih teori-teori dari Arvin Goffman ini yang kakak sukai gitu? Saya suka sih yang drama. Masalah mana? Drama tunggal. Oke, apa ralat ya kak? Nama itu teori dramaturgi. Iya. Dramaturgi. Contoh teori dalam teori dasar itu yang kayak gimana sih kak? Teori biar di main sendiri. Paling umum sih Pengemis. mereka itu biasa masang wajah sedih, malas uang dari orang-orang di sekitarnya. Karena mereka itu berduit, mereka lebih mampu daripada kita, tapi mereka memanfaatkan kita untuk memberikan duit dari belas kasihan tersebut. Oke. Masa depan yang kakak pengen lakukan sama teori sosiologi dramaturgi ini apa sih kak? Harapannya Iya penerapannya. ya pastinya pada saat wawancara kerja atau pada saat rapat perusahaan dan sebagainya. Oke. Alasan mengapa kakak memilih tokoh sosiologi tersebut itu apa sih kak? Karena teori ini banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari, bahkan sampai berita pun banyak yang lain. Jadi paling mudah ya teori dan dramaturgi ini. Oke. Menurut kakak apa sih kekurangan dari tokoh dan teori tersebut? Kekurangannya waktu itu saya kurang mendalami, cuma yang paling penting mereka terlalu menitik beratkan pada POV dua orang saja, seperti maksudnya satu orang tapi memiliki dua wajah. Itu mereka tidak tahu sebenarnya mereka benar seperti itu atau tidak. Mereka Oke. berteori yang apakah dia benar-benar seperti itu atau tidak. Itu contohnya sekarang. Dari kisah masa hidup tokoh tersebut, apa yang kakak dapat ladani nih kak? Ya, dia sih mampu melihat wajah dari orang lain. Dia mampu mendalami apa yang orang lain sebenarnya rasakan dan dia tahu perasaan mereka. Oke. Apa kelebihan atau sifat yang disukai dari tokoh sosiologi tersebut? Ya, menurut saya sih dia terus terang, Terus terang. langsung jujur dari poin yang akan disampaikan. Oke nih, pertanyaan udah habis nih kan. Terima kasih banget buat Kak Alang yang udah mau wawancara ini. Sekarang lanjut ke Kak Kia. Halo teman, nama saya Faris Amar dan hari ini kita akan mewawancarai Kak Kia untuk sosiologi. Halo Kak Kia. Sama kakak siapa? Nama aku Takia. Nah, kakak dari kelas berapa? Aku dari kelas 11 kakak. Tinggal di mana kak? Aku tinggal kebetulan rumahku dekat dari sekolah ya cuma berapa. Oke, lagi ya. Selama ini yang mengajar sosiologi siapa kak? Kalau di kelas 10 itu Bu Mawar, kalau di kelas 11 aku Bu Mawar juga. Apa kesan kakak selama belajar sosiologi? Kalau sama beliau itu seru, terus kayak penyampaiannya itu gampang untuk dimengerti sama anak-anak yang dia ajar. Apa saran kakak untuk tips belajar sosiologi? Menurut aku itu buat kalau kalian mau lebih gampang mengingat itu kayak nulis terus kayak belajar terus menerus biar tidak lupa akan kayak materi yang baru terus materi yang lama juga. Coba kakak memilih tokoh sosiologi yang kakak sukai. Kalau aku sendiri sih aku milih Ervin
Apa masih ingat dia berasal dari mana? Dia itu kalau nggak salah itu dari Kanada. Oh, betul. Apa masih ingat teori sosiologi yang disukai? Kalau nggak salah teori ini ya, dramaturgi ya. Ya, ada. Ya. Untuk teori dalam kehidupan sehari-hari, contoh teori dalam dipakai kalau sehari-hari. Kalau salah satu contoh teorinya itu kayak gini nih, kan kayak pengemis. Nah, pengemis itu kan biasanya kayak memanfaatkan kondisi fisik atau kayak wajahnya yang kayak memelas gitu. Jadi kayak dia meminta simpati dari orang-orang sekitar untuk mengasihani dirinya. Jadi kayak Masa depan yang kakak mau lakukan dengan teori sosiologi tersebut? kayak saat rapat meeting atau kayak wawancara gitu. Oke, alasan mengapa kakak memilih tokoh sosiologi tersebut? Karena teori tersebut itu kayak gampang kita temuin di kehidupan kita sehari-hari. Banyak juga dari Menurut kakak, apa kekurangan dari tokoh dan teori tersebut? menurut aku kurang begitu meyakinkan ya teorinya, soalnya apa ya, itu dalam POV satu orang doang. Nah, belum tentu dia itu kayak pemuka dua yang kayak diterangin di teori tersebut. Bisa jadi dia benar-benar membutuhkan uang itu atau membutuhkan simpati orang lain itu. Dari kisah masa hidup tersebut, apa yang bisa didapatkan? Teladani dari kisah tokoh. Ya, kita harus melihat orang bukan dari satu sudut pandang, kita juga harus melihat satu objek dari berbagai sudut pandang. Kayak misalkan kayak pengemis itu, di dalam teori itu kan kita dilihat dari seberapa memelasnya dia untuk menerima simpati orang lain. Nah, bisa jadi di satu sisi itu dia benar-benar membutuhkan uang itu, bukan cuma untuk menarik simpati untuk keuntungan yang dia dapatkan. Dan pertanyaan terakhir, apa kelebihan atau sifat yang disukai dari tokoh sosiologi tersebut? Menurut aku dia itu orangnya nggak takut, tapi ya nggak takut di komentar yang orang, tidak takut di tidak takut dihujat oleh pendapat yang dia sampaikan sendiri. Oh, ya makasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Wawancara ini ditutup. Terima kasih.